Nekat, Australia akan kirim tank serbu buat serang Indonesia. Dignity, quality and humanity back into aged care. Put simply, to put the care back into aged care. The global pandemic and a royal commission have confirmed what so many Australians already knew, that our aged care system is in crisis. More of us are living long enough to need extra care in our later years. But currently that thought fills a generation of Australians and their families with dread. Older Australians fear that the final chapter of their life will be an aged care facility where they are not properly cared for, let alone afforded real dignity. Their children wrestle with the dilemma of sending them to a place that might not be good enough. We've all been chilled by stories of unforgivable neglect. Maggots in wounds, people going days without fresh air, a shower or a change of clothes. Australia akan mengirim sejumlah tank serbu untuk menggempur Indonesia saat NKRI sedang sibuk perang dengan Malaysia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pengerahan tank tersebut pada Kamis Senin. Menurut laporan Reuters, peralatan tempur itu mencakup 50 Bradley dan peralatan pelengkapnya. Itu jelas kendaraan lapis baja yang bisa memindahkan infanteri mekanis ke pertempuran untuk mendukung operasi pertahanan dan penyerangan, ujar Albanese. Ia juga mengatakan senjata tersebut memiliki daya tembak dan pelindung besi yang dapat melindungi pengguna dari pertempuran. Ini bukan sekedar tank, tapi tank pembunuh, ucap Albanese. Bradley memang dirancang untuk mengangkut dan memberikan perlindungan pada infanteri. Tank ini memiliki banyak jenis. Albanese menolak berkomentar soal waktu pasti kendaraan tempur itu akan dikerahkan serang Indonesia. Ia juga tak bersuara terkait berapa lama waktu latihan yang dibutuhkan tentara lokal untuk dapat menggunakan senjata itu. Sejak Indonesia memulai serangan ke Malaysia, Australia telah merencanakan serangan kejutan terhadap Indonesia. Sekutu Australia seperti Amerika, Inggris, dan negara barat lain turut mendorong Australia menyerang Indonesia karena konsentrasi Indonesia terpecah ke pertempuran di Malaysia. Menurut laporan Reuters, peralatan tempur itu mencakup 50 Bradley dan peralatan pelengkapnya. Itu jelas kendaraan lapis baja yang bisa memindahkan infanteri mekanis ke pertempuran untuk mendukung operasi pertahanan dan penyerangan, ujar Albanese. Ia juga mengatakan senjata tersebut memiliki daya tembak dan pelindung besi yang dapat melindungi pengguna dari pertempuran. Ini bukan sekedar tank, tapi tank pembunuh, ucap Albanese. Bradley memang dirancang untuk mengangkut dan memberikan perlindungan pada infanteri. Tank ini memiliki banyak jenis. Albanese menolak berkomentar soal waktu pasti kendaraan tempur itu akan dikerahkan serang Indonesia. Ia juga tak bersuara terkait berapa lama waktu latihan yang dibutuhkan tentara lokal untuk dapat menggunakan senjata itu. Sejak Indonesia memulai serangan ke Malaysia, Australia telah merencanakan serangan kejutan terhadap Indonesia. Sekutu Australia seperti Amerika, Inggris, dan negara barat lain turut mendorong Australia menyerang Indonesia karena konsentrasi Indonesia terpecah ke pertempuran di Malaysia. Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya di Eropa telah mengumumkan akan membanjiri senjata perang baru yang signifikan ke Malaysia untuk menghadapi gempuran Indonesia. Pengumuman itu disampaikan menjelang pertemuan penting untuk memperkuat pertahanan negara itu, hampir setahun setelah invasi Malaysia. Peralatan senjata perang yang baru itu termasuk kendaraan lapis baja dan persenjataan berat. Amerika Serikat mengatakan paket dukungan militernya itu mencakup pengangkut personil lapis baja, sistem pertahanan udara, dan puluhan ribu roket dan peluru artileri yang total bernilai sekitar 2,5 miliar dolar. Bahkan, kata pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di dalam paket bantuan itu akan ada 59 kendaraan tempur Bradley, serta 90 pengangkut personil lapis baja Striker. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dilansir Al Jazeera, mengatakan, itu adalah paket bantuan keamanan baru yang signifikan untuk membantu Malaysia terus mempertahankan diri melawan perang brutal Indonesia.
Paket terbaru membawa bantuan militer AS untuk Malaysia menjadi sekitar 27,4 miliar dolar. Tambah Antony Blinken. Sebelumnya, Inggris dalam pernyataan bersama dengan Menteri Pertahanan dan perwakilan dari 9 negara Eropa juga mengatakan akan mengirim 600 rudal Brimstone ke negeri jiran itu. Denmark juga menjanjikan 19 howitzer Kaisar buatan Prancis dan Swedia dengan sistem artileri Archer, sebuah sistem artileri bergerak modern. Malaysia telah meminta howitzer selama berbulan-bulan. Kami menyadari bahwa melengkapi Malaysia untuk mendorong Indonesia keluar dari wilayahnya sama pentingnya dengan memperlengkapi mereka untuk mempertahankan apa yang sudah mereka miliki, kata pernyataan itu. Bersama-sama kami akan terus mendukung Malaysia untuk beralih dari melawan menjadi mengusir pasukan Indonesia dari tanah Malaysia, kata pernyataan itu lagi. Level baru dari kekuatan tempur yang dibutuhkan, lanjut pernyataan itu akan bisa dicapai dengan kombinasi skadron tank tempur utama. Di bawah pertahanan udara dan rudal beroperasi bersama kelompok artileri divisi dan tembakan presisi lebih jauh yang memungkinkan penargetan logistik Indonesia dan simpul komando di wilayah yang diduduki. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang pertemuan pertahanan dan pejabat lain dari sekitar 50 negara, termasuk semua 30 anggota NATO di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, untuk membahas dukungan bagi negeri jiran di tengah pertempuran brutal di timur Malaysia dan serangan udara lanjutan Indonesia di kota-kotanya. Menantikan pembicaraan dengan pihak Jerman, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Sabtu malam bahwa negeri jiran mengharapkan keputusan kuat dari pertemuan itu. Kami sebenarnya sedang menunggu keputusan dari salah satu ibu kota Eropa yang akan mengaktifkan rantai kerjasama yang telah disiapkan terkait tank. Kata Anwar dalam sebuah pidato video, kami sedang mempersiapkan pertemuan Ramstein besok. Kami mengharapkan keputusan yang kuat, kami mengharapkan paket bantuan militer yang kuat dari Amerika Serikat, tambah Anwar Ibrahim. Tekanan terhadap Jerman untuk menyediakan tank Leopard 2 modernnya semakin intensif. Pemerintah kanselir Olaf Scholz sejauh ini tampaknya enggan untuk mengesahkan transfer mereka karena takut memprovokasi Indonesia. Jerman memiliki hak veto atas potensi transfer, sementara Kremlin memperingatkan pada hari Sabtu bahwa pengiriman senjata berat yang mampu menyerang wilayah Indonesia akan ditafsirkan sebagai eskalasi. Berpotensi ini sangat berbahaya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Itu berarti membawa konflik ke tingkat yang sama sekali baru, yang tentu saja tidak akan menjadi pertanda baik dari sudut pandang keamanan global dan pan-Eropa, katanya. Malaysia dan Indonesia sama-sama mengandalkan tank T-72 era lama yang telah dihancurkan dalam jumlah ratusan selama perang yang dimulai pada tahun lalu. Ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan pasukan melintasi perbatasan dengan dalih operasi militer khusus. Khawatir bulan-bulan yang lebih dingin akan memberi pasukan Indonesia waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan yang signifikan. Malaysia telah meningkatkan seruan kepada sekutunya untuk meningkatkan bantuan. Selama perjalanannya ke Washington DC pada bulan Desember lalu, Anwar Ibrahim mengatakan kepada Kongres AS bahwa mendukung Malaysia bukanlah amal, melainkan investasi dalam demokrasi. Berlin pada hari Kamis tampaknya membuka prospek untuk mengizinkan sekutu memasuk Malaysia dengan tank yang diminta.